Langsung pertanyaan berikutnya. Dari OTH_Abel13. Kenapa Nabi Isa AS jadi Yesus dan kenapa ada Bible Perjanjian Lama dan Baru? Bedanya Kristen Katolik, Protestan dan hari Advent ke-7. Maaf kalau pertanyaannya kalau katanya salah. Oke, untuk kalau gue ini mungkin bisa ya meluruskan dikit ya. Kita nggak bakal ngebahas tentang kenapa Nabi Isa jadi Yesus karena itu masih perdebatan panjang ya. Masih perdebatan apakah panjang. Yesus adalah Nabi Isa. Jadi kalau kita sih mempercayai Yesus ya, Yesus yang Yesus kita kenal. kenal. Nah, dan kenapa ada Alkitab, kenapa sih orang ini suka bilang kata Bible ya? Ini biar gua aja deh. Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Ini biar gua aja kayaknya. Iya boleh. Nah, iya. Sebenarnya gue juga bisa sih tapi nggak apa-apa. Iya. Yang kuliah filsafat. Anak buahnya Romo. Hah? Enggak. Romo siapa? Udah, lanjut. Jadi kenapa ada Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi sebenarnya Biarin aja iklan terus. Bible itu satu nih ya kan. Ini kitab suci nih. Nah, Perjanjian Lama itu sebelum Kristus lahir. Nah, sedangkan Perjanjian Baru sesudah Kristus lahir. Nah, Perjanjian Lama ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi, Ya, tapi Tanak ya, Bang? ya Tanak itu Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Nah, itu bahasa Ibraninya. Nah, kenapa kita masih pakai kitabnya orang Yahudi? Maksudnya ini sebagai legitimasi bahwa Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia itu bukan asal-asalan. Ponyong-ponyong ada langsung blek. Jadi ini loh buktinya dan ini kitab yang dipakai orang-orang terdahulu sebelum Yesus. Kitab-kitab orang Yahudi udah jelas ada yang legitimasi. Memang udah istilahnya jadi gini. Perjanjian Lama itu adalah literasinya, Perjanjian Baru adalah penggenapannya. Jadi makanya kan di Yesaya kalau nggak salah bakal ada datang Immanuel. Gitu. Belum ada namanya Yesus, belum ada namanya. Makanya Yesus. Di baru nanti di Perjanjian Baru jelas. Jadi Perjanjian Lama itu kayak surat cinta gitu lah ibarat kata. Masih dikasih kode-kode. Emang pas Yesus diusir dari kotanya kan karena dia bilang dia adalah dia akan menggenapi apa yang telah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka dia bilang penista agama Anda. Kan iya dia bilang penista agama sama pemerintah sama orang-orang Yahudi. Orang kampungnya dia malah. Orang kampungnya sendiri. Nah, karena bedanya Kristen Katolik, Protestan dan hari Advent ke-7. Super pertanyaannya agak. Lu aja kayaknya yang jawab deh. Jadi saya sedikit ahli di sini. Kenapa ada Kristen Katolik dan Protestan? Nah, jadi Katolik itu adalah sebenarnya yang masih murid dari Eklesia ya. Bahkan orang Vatikan sendiri bilang gereja itu Eklesia masih kan. Iya, sebenarnya semuanya juga kayak gitu sih. Intinya dia menganggap ibaratnya aliran pertama itu adalah Kristen Katolik ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih begitu ya. Secara umum lah ya, general. Nah, tapi di barat di Jerman lah tepatnya, sekitar abad 15 ada isu di Jerman, khusus di Jerman nih, tentang korupsi dan gimana ya, korupsi lah keuangan, terus ada penjualan surat indulgensi khusus di daerah itu, khusus di Jerman. Jadi ada seorang bernama, ini idola gue banget, Baba Martin Luther. Dia seorang Katolik juga, ya kan, dia Katolik, bahkan seorang imam, bahkan imam dia di gereja Katolik di Wittenberg ya kalau nggak salah, di Petersburg ya apa sih, iya Wittenberg benar, di Wittenberg. Terus dia marah gitu ngelihat apa adanya korupsi kayak gitu, jadi kayak seakan-akan orang yang nggak punya duit itu nggak bisa masuk surga gitu. Terus apa-apaan nih gitu. Akhirnya Martin Luther bikin 92 ya pokoknya yang tesis 90-an itu. Ya, tesis dia 90 lebih tesis gitu, dipantekin dah tuh di gereja-gereja Wittenberg. Di satu gereja Wittenberg itu. Iya, dipantekin di temboknya gereja Wittenberg. Pantekin, singkat cerita dia dipanggil sama gereja Katolik di Roma. Di Jerman dulu. Di Jerman dulu. Pokoknya singkat ceritanya panjang nih, nanti mungkin bikin konten bersama Romo. Bisa. Romo Edi. Ya udah lanjut dulu. Semoga dia sembuh. Semoga bisa ketemu dengan Romo Edi. Semoga lekas sembuh. Amin. Nah, jadi singkat cerita pokoknya Katolik juga nggak bisa bilang Martin Luther salah statementnya. Benar, Katolik juga mengakui adanya korupsi tersebut. Terus tapi Katolik menganjurkan untuk menarik menarik beberapa statementnya dia. Dan Martin Luther menolak dan dia mengeluarkan quotes paling terkenal sedunia. Oh, yang sering lo ini apa tuh? Here I stand, I can do no other. God help me. Amin. Akhirnya setelah itu dia luar biasa sih. Dia memecahkan diri dari Katolik, dia membuat aliran sendiri Protestan yang berdasarkan 5 sola. Sola fide, sola Christo. 5 ya? 5. Sola fide, sola Christo, sola gratia,
Sola cari di Google lagi. Pokoknya itu. Pokoknya itu intinya Protestanum itu adalah kembali kepada Kitab suci. kitab suci. Jadi di salah satu sola itu sola Kristo, di sola Kristo itu ditekankan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah. Allah sendiri. Full dari yang Iya, anugerah Allah. Anugerah Allah. Bukan dengan devosi-devosi yang Iya, ada tidak tadi. melalui devosi, tidak melalui gereja gitu. Makanya kalau misalnya dengar video Syamor yang bersama Pak Suwar. Wah itu sangat protestan, ya emang dia protestan emang sih. iya kan dia kan pendeta protestan dia. Nah, jadi Protestan sendiri juga akhirnya banyak alirannya juga. Dari Calvinis dari John Calvin ada Calvinis gitu kan. Kalau Advent ketujuh itu ya dari Protestan di Amerika. Iya. Nah, terus akhirnya Tahun 90-an lah. Bukan. Itu mah Sebelum Oh, itu jauh. sorry, itu Jemaat Kristus, sorry. Ya beda-beda. Ya yang pokoknya si Ellen G. White ini, si bunda kita yang paling terkenal. Oh iya. Dia merasa dirinya mendapatkan suatu wahyu penglihatan. Wahyu khusus. Sampai akhirnya dia terus habis itu bikin gereja Advent hari ketujuh dan dia mengadopsi ulang hukum Taurat. Kayak misalnya nggak boleh makan cumi, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok. Iya. Nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok, kita Anda tidak bisa ke Starbucks. jadi bego kita nggak bisa.